Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan beberapa amalan. Menurut saya amalan ini rata-rata sudah ditahu oleh orang dan hafal, tapi cukup banyak yang melalaikan, tidak menyadari amalan yang sederhana ini dianugerahkan oleh Allah dengan pahala yang amat-amat besar. Yang pertama, bacaan Al-Quran. Banyak orang yang malas membaca karena tidak bisa baca, atau alasan tidak mengerti artinya. Daripada saya baca tak faham artinya, mendingan tak usah baca. Itu bisikan syaitan. Yang membisiki seperti ini adalah syaitan. Buat apa kamu baca? Kan kamu tak faham. Mendingan tak usah baca, supaya kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Sedangkan dijanjikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukan setiap amal. Semua hitungannya dengan amal. Salat 5 waktu dapat pahala 50. Salat duha dapat pahalanya. Salat qiyamul lail ada pahalanya. Sunnah fajar sebelum azan, sudah azan sebelum salat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Seluas dunia dan seisinya. Ini sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan, bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Ada orang membaca tapi berbata-bata. Dia merasa salah bacaannya, keliru. Dia sudah berusaha belajar, tapi itu kemampuannya. Didatangi syaitan, dibisikin, salah mulu bacaan kamu, tak benar bacaan kamu, wakaf tidak ada benar, panjang pendeknya tak benar, apalagi hukum tajwid tak benar. Bisa keliru, bisa dosa. Astagfirullah, dosa ya. Udah, terima kasih syaitan. Malah dia terima kasih lagi sama syaitan. Dibisikin, didengarin, diterima, langsung dia rubah, tidak baca. Alasannya takut dosa. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. 1, karena dia mau baca Al-Quran. 2, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Berarti tidak ada rugi sama Al-Quran. Semenjak saya mengambil keputusan tidak memegang HP, saya sadari betapa banyak kita rugi berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun kita jauh dari Al-Quran. Aku heran ketika mendengar ada orang yang bisa lewat 1 bulan tapi tidak khatam Al-Quran. 1 bulan, 30 hari, berarti minimal setiap hari 1 juz. Dikali 30 hari 30 juz. Ada orang 1 tahun dah khatam-khatam. Syukur kalau khatam di bulan suci Ramadan 1 kali. Habis Ramadan dia tutup Al-Quran.
mohon maaf, ketemu lagi di tahun depan pas Ramadan lagi. Jangankan bisa khatam Al-Quran dalam 30 hari, jangan 1 juz dalam 1 hari, 30 hari bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Saya pernah tes, menghitungkan waktu, bawa alarm, membaca dari subuh sampai zuhur. Tiba waktu zuhur, saya stop alarmnya, saya lanjut lagi habis zuhur. Sampai asar, lanjut lagi habis asar, lanjut sampai maghrib. Berapa saya habis khatam 30 juz? Bagi orang yang lancar bacaannya, tidak berbata-bata, bacaannya lancar, hurufnya jelas, tajwidnya bagus, tidak terlalu cepat, standar, sebagaimana bacaan tadi salat isya, itu namanya standar, hadar, tapi disempurnakan tajwid, tidak boleh cepat dan tidak boleh terlalu lambat. 10 jam mampu khatam 30 juz. Saya punya teman sekolah di Madinah, dia berhasil khatam 30 juz dalam waktu 7 jam 49 menit. Makanya aku heran kalau ada orang berkata satu bulan, mana bisa ya? Tahu enggak ya, apa yang membuat masalah kita kenapa tidak bisa khatam Al-Quran? Karena suka lihat halaman belakang. Begitu buka baru mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal, buka terus halamannya. Sambil baca kita buka 600 sekian, kapan habisnya? Hudal lil muttaqin, sadaqallahul azim. Sudah langsung sadaqah, karena sudah merasa berat. Dia menghitung halaman belakang, sedangkan dia baru aja mulai 1 ayat, dia langsung sadaqallahul azim. Syaitan tidak mungkin dan tidak senang melihat kita sering membaca Al-Quran. Kalau orang dulu susah baca Al-Quran, wajar, karena susah menemukan Quran. Zaman sahabat cari kulit unta untuk tuliskan ayat yang Allah turunkan. Ada potongan ayat di Sayyidina Utsman, ada potongan ayat di Sayyidina Abu Bakar, ada potongan ayat di sana sini. Coba kumpulkan, susah. Makanya semuanya larinya kepada sahabat yang begitu datangnya wahyu, mereka langsung mendengar dari Rasul, langsung bisa hafal. Seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Uthman bin Affan. Jadi mereka datangin para penghafal Qurannya. Tidak ada mushaf, tidak ada Quran, tidak ada HP bisa download Al-Quran 30 juz. Gimana? Tapi mereka tidak pernah tinggalkan Al-Quran. Bahkan ada di antara sahabat yang setiap malam tahajudnya khatam 30 juz dalam satu tahajud. Coba bayangkan, kira-kira alasan kita apa? Quran sudah di mana-mana, dalam segala terjemahan, warna-warni, tajwid, semua ada. Yang bagus, yang besar. Maaf, mata saya, ada yang besar, ada segede meja ini, ada. Susah menemukan, alhamdulillah HP bisa sekarang isinya 30 juz, bisa dibawa kemana-mana, tidak usah pusing mencari Al-Quran. Semua kemudahan, semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasul, karena kita semua fasilitas ada. Apa yang kita mau bilang sama Allah? Ada seorang, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia, namanya Kaila, buta. Dia setiap hari, saya tanya, kamu berapa murajaah bacaan Quran setiap hari? 5 sampai 7 juz. Buta, 5 sampai 7 juz. Saya kaget, gak panyakan, kan kasihan kamu. Dan kebetulan kamu sudah punya uzur, kamu dah baca Al-Quran sama sekali, ana yakin Allah maafkan. Buta, tak bisa. Tahu enggak jawabannya apa? Saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Ini anak usia 7 tahun, malu sama Allah menjadikan buta, padahal ini ujian. Butanya dari Allah, bukan dari dirinya. Tapi dia malu menjadikan buta itu alasan tidak baca Quran.
Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang, terserah kamu milih. Mau dapat perhatian dari Allah cuma 1 jam, ya udah 1 jam aja baca Quran. Mau perhatian dari Allah selalu, udah selalu bersama Al-Quran. Karena ini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan diciptakan, diturunkan. Kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita tidak tertarik? Cukup karena ini kalamullah, itu sudah cukup membuat kita tertarik. Masa kalam manusia lebih kita tertarik daripada kalamullah? Belum apalagi dijanjikan setiap satu huruf 10 kebaikan. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Habis bangun sebelum beraktivitas baca. Baca apa? Bebas. Boleh enggak saya baca sambil khatam tapi saya tidak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca sampai mempelajari isi maknanya, memahami maknanya, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati lagi, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, ya paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala menamalkan, apalagi saya orang awam tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Ada pelajaran ayat yang dibacakan tadi, kita bisa ambil maknanya, kita mengambil kesimpulannya. Jangan kita menjadi seperti golongan yang datang hari kiamat malah minta tolong diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau di hari kiamat tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Sekarang kita masih bisa saling membantu dan saling menolong. Dan di antaranya menolong diri sendiri. Jangan menunggu di hari kiamat. Jangan kita bisa menolong, tolong menolong. Di hari kiamat orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya pun larikan diri daripada orang tua. Tak ada yang mau kenal. Cuba baca akhir surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Di hari itu kakak adik melarikan dirinya dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, melarikan diri pada bapaknya dan ibunya. Biasanya kalau kita ketemu orang tua kita senang bertemu, mohon doanya, apalagi yang orang-orang yang tinggi berbakti baik sama orang tuanya. Kalau di hari kiamat mau sendiri-sendiri. Jangan kita yang melarikan diri sendiri. Para nabi dan rasul semuanya doanya salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini nabi, kira-kira kita gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sampai dari istrinya pun dia melarikan diri. Mohon maaf sendiri-sendiri, saya tidak bisa tolong kamu. Jangankan kita sama istri kita atau sama anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sama Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, ittaqillah fa inni wallahi la ughni anki min Allahi syai'a. Hei anakku Fatimah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak bisa membantu kamu nanti di kemudian hari. Sendiri-sendiri, salim salim, selamatkan ya Allah. Ini kesempatan sebelum kita menjadi na'udzubillah salah alamat daripada ke surga menjadi ke neraka. Kita sekarang perbaiki kemana arahan kita, kemana jalan kita. Kita yang milih, tidak ada yang memaksa. Taat, Allah hanya menyuruh kita taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Kira-kira kalau tidak salat dapat pukulan? Dapat pukulan? Ada yang memukul kita? Ada yang melemparkan kita dalam batu sambil mata kepala kita? Ada? Tidak ada. Taat, Allah menyuruh taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Sama juga syaitan menyuruh kita dosa maksiat, tapi syaitan tidak pernah maksa kita.
Yang kedua, doa azan. Setiap hari kita mendengar azan 5 kali. Sayang sekali banyak yang sibuk dengan handphonenya. Azan ini panggilan Allah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengikuti perkataan muazzin, artinya muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita ucap Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya di sini la haula wala quwwata illa billah? Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena hayya 'alas salah butuh gerak, bergerak, datang. Hayya 'alas salah, panggilan, hei mari salat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, menghadapi hawa nafsunya, menghadapi malas, kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Meraih kemenangan, meraih kemuliaan, hayya 'alal falah. Ya Allah, kami tidak mampu meraih kemuliaan itu kecuali dengan kekuatan dan izin-Mu ya Allah. Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Habis itu apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Thumma salla alayya, selepas itu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Selepas itu doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini ucapan yang saya sampaikan di Sahih Bukhari. Ada riwayat-riwayat yang lain, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ata min al-jannah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Tambahannya diriwayat Imam An-Nasai dan semuanya sahih. Mau milih mana yang anda hafal, mana anda biasakan, silakan. Mau ambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari boleh, mau ambil yang diriwayat Imam Nasai boleh. Asal jangan sampai begitu dengar azan tidak mengikuti muazzin dan sia-siakan doa itu. Padahal doa sederhana, siapa yang tidak hafal? Setiap ditayangkan azan di TV selalu dibacakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Saya pernah tanya guru saya, seandainya ketika saya mendengar azan tapi terlalai dengan kesibukan atau telefon mendadak atau apalah urusan, baru saya menyadari ketika muazzin sampai ke hayya 'alas salah, saya belum mengikuti dari awal. Gimana caranya biar saya tidak rugi dalam pahala? Kata guru saya, ulang sendiri dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sampai mendapat mengikuti muazzin dalam sisa azannya. Begitu selesai baca doa yang saya tadi sampaikan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengamalkan ini, faqad hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dijamin dapat syafaatku. 5 kali kesempatan tertulis nama kita, jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kita sia-siakan. Siapa yang tidak mau syafaat Nabi Muhammad? Ini kesempatan. Jangan tunggu hari kiamat baru saya minta, ya Rasulullah tolong syafaatkan. Ini Rasul sudah menawarkan ini sekarang. Mau enggak dapat syafaatku? Ikuti muazzin dan baca doa azan, kemudian dapat syafaatku. Berapa minit? Tak sampai 2 minit.
ikuti muazzin selesai azan, doa ni dah sampai 2 minit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabbal da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammad, dan sampai akhir, innaka la tukhliful mi'ad. Berapa lama? 2 minit, 3 minit, dah apa 5 minit, tapi dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Hanya waktunya cuma 5 minit. Kira-kira siap? Mulai hari ini. Menurut saya, yang saya sampaikan wallahi sederhana, sangat sederhana, tapi butuh perhatian aja, butuh perhatian. Yang ketiga, jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau anda merasa diri malas, banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah. Kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya, baru salat subuhnya. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar, dan tidak bisa besok ganti subuh 2 kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya udah, ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran lillahi ta'ala. Mudah bisa. Apa kata ini? Bukan, mohon maaf, ini bukan kata saya supaya orang dia ini pendapat baru. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Bukan kata Majlis Ulama Indonesia, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, coba, ketiduran. Tidur menurut ulama dianggap uzur. Karena istri saya ketika saya keluar kota, dia hubungi dan dia bangun kesiangan, kira-kira jam 8. Dia telepon dan nangis. Kenapa nangis? Sakit? Enggak, ketiduran tadi subuh. Ya udah, ambil air wudu, salat subuh. Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah, kita manusia lemah. Tapi jangan setiap hari ketiduran. Ya Allah, maaf, ketiduran ya. Kira-kira di jam kantor, kalau setiap hari kita telat, alasannya ya maaf bos, ketiduran. Besok lagi alasan yang sama, maaf ketiduran. Besok lagi alasan yang sama. Kira-kira gimana? Dipecat enggak? Dipecat. Malu kita, sama manusia aja tidak berani kita dengan alasan yang sama, kita selalu itu aja. Masa sama Allah kita berani? Sekali-kali boleh uzur, capek, sakit, sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Ketika kita bangun jam berapapun, wajib laksanakan. Karena kata Rasulullah, tidak ada kafara yang lain. Tidak ada kata ganti dengan uang, atau ganti dengan sedekah, atau ganti dengan, tidak bisa. Tunaikan. Falyusalliha, kata Rasulullah, falyusalliha, segerakan salat itu jam berapapun, walaupun kesiangan. Jelas? Sering ya ketiduran ya?
Uzur. Saya juga berapa kali ketiduran. Bukan berarti saya tidak pernah ketiduran, berapa kali. Bisa ada orang habis tahajud, terlalu lelah, capek, dia mau hanya istirahat saja di atas sajadahnya. Pas bangun sudah jam 7. Padahal Masya Allah tahajud, semangatnya tahajud, tapi ketiduran salat subuh. Makanya ini harus disesuaikan kemampuan. Anda merasa diri kalau salat tahajud 8 rakaat, bangun jam 2, ya Allah kuat, tidak kuat ini. Kembali kepada kemampuan. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia ini. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat. Dan ini bukan kata saya, dan bukan kata ulama, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang sahih kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Berarti Rasul mengizinkan kita melaksanakan ibadah salat malam, di antaranya witir sebelum tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa witir sebelum tidur? Dia kata, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur, belum tertulis nama saya sebagai ahli witir. Saya punya kebiasaan, habis pulang ke rumah, sebelum tidur ambil air wudu, salat 2 rakaat sunnah wudu, kemudian salat 2 rakaat muqaddimah witir, kemudian 1 rakaat witir, baru saya tidur. Kalau dapat bangun lagi, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Sudah faham? Sederhana enggak Islam ini? Sederhana. Banyak orang yang berkeinginan tahajud, berkeinginan salat witir, tapi katanya harus tidur. Saya orang yang berat tidur. Kalau saya tidur mana bangun lagi? Udah, kesempatan bisa anda laksanakan sebelum tidur. Ada orang yang memang tidurnya aja akhir, jam 12, jam 1 baru dia bisa tidur. Yang mendingan daripada tidak salat malam sama sekali, mendingan salat dulu baru tidur. Dapat bangun alhamdulillah, tidak dapat bangun sudah tertulis namamu, sudah salat, sudah ahli witir. Innallaha witir yuhibbul witir fa'autiru. Allah maha witir, Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan ini termasuk 2 sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan, sunnah subuh sama sunnah witir. Sakit, sehat, mukim, di dalam kota, musafir, keluar kota, perang, aman, damai, tetap tidak pernah tinggalkan 2 sunnah itu, sunnah subuh sama sunnah witir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau anda merasa pun sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa qiyam, bisa anda laksanakan witir dalam kondisi duduk. Yang terakhir, ayat al-kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat, salat wajib. Sama ketika mau tidur, cuma 1 ayat, tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran, istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi.
Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangi. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Saling mengingatkan, mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar, mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumaknina. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan. Masih ingatkan? Atau perlu saya ulang? Amalan pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin, sama juga disertai doa azan, karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan qabliyah subuh sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Witir, jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya, atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang kelima, yang keenam, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaallah amalan ini yang sederhana mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana, tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita.